Spermia. Jadi di pria itu tidak ditemukan sel sperma. Oh. Dan mereka pada saat melakukan tes itu belum menikah gitu. Akhirnya yang perempuan jadi mempertimbangkan dan jadi galau gitu. Oh, wow. Kayak should I continue gitu, haruskah aku tetap menikahi dia gitu. Jadi kita pada saat itu sempat bener-bener ngobrol deep banget tentang persoalan ini gitu. Terus saya tanya lagi sih, motivasi nikah kamu apa? Kalau kalian bener-bener memang pas nikah nggak punya anak, kamu gimana? Udah siap nggak? Plan B? Hai kawan Merdeka, kembali lagi di Glam Talk bersama saya Paramita Bermawi, dan kali ini kita masih akan membahas persoalan menuju dua garis, khususnya untuk Anda yang sampai sekarang masih belum memiliki momongan, bersama dengan Miss Rosiana Alim, founder dari Menuju Dua Garis. Hai Miss Rosi. Mita. Gimana kabarnya? Baik, Mita gimana? Baik juga. Oke, kita minggu lalu sudah membahas terkait dengan komunitas Menuju Dua Garis, ya kan? Terus juga pengalaman Miss Rosi untuk bisa sampai di titik ini gitu. 10 tahun bukan waktu yang mudah begitu ya. Dan sebenarnya ini yang menjadi banyak sekali mungkin mencuat pertanyaan begitu. Pemeriksaan, kemarin kan kita juga sempat terakhir itu di episode sebelumnya membahas mengenai pemeriksaan begitu. Pemeriksaan paling tepat itu kan pada pria dulu begitu kan, disarankan mending laki-laki disarankan dulu. gitu, benar. Ya kan? Karena paling mudah dan paling cepat gitu. Betul. Nah, kalau untuk pasangan muda begitu, kalau saran dari seorang Miss Rosi, kira-kira pemeriksaan ke dokter yang paling tepat waktunya kapan? Oke. Sebelum menikah, setelah menikah, atau pas emang rencana mau punya momongan? Sebenarnya nggak ada satu aturan atau satu guidance yang pasti ya kapan kita harus memeriksakan kesuburan ke dokter gitu. Sekarang sih memang ada prenatal check up gitu untuk kesuburan. Tapi teman-teman setiap hal itu comes with the consequences gitu. Ada beberapa pejuang dua garis yang melakukan prenatal check up dan memang ditemukan kasus infertilitas. Kebetulan kasus infertilitasnya lumayan berat. Pas itu azoospermia. Jadi di pria itu tidak ditemukan sel sperma. Dan mereka pada saat melakukan tes itu belum menikah gitu. Akhirnya yang perempuan jadi mempertimbangkan dan jadi galau gitu. Kayak should I continue gitu, haruskah aku tetap menikahi dia gitu. Jadi kita pada saat itu sempat bener-bener ngobrol deep banget tentang persoalan ini gitu. Terus saya tanya lagi sih, motivasi nikah kamu apa? Kalau kalian bener-bener memang pas nikah nggak punya anak, kamu gimana? Udah siap nggak? Plan B-nya apa? Karena sudah ada gitu. indikator itu tadi. Betul, begitu ya. Gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya Mita, kapan tes yang tepat? Balik ke pribadi kita masing-masing. Kalau udah tes, are you ready with the result? Gitu. Mau tes sebelum nikah, boleh aja. Mau tes 1 bulan setelah nikah, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian memang pengen cepet punya baby gitu. Karena setiap pasangan itu beda-beda sih prioritasnya. Ada yang pengen nunda dulu setahun, 2 tahun, atau pengen jalan-jalan dulu, atau pengen membangun karir dulu. Terserah gitu. Atau setelah 1 tahun mencoba alami, nggak periksa, nggak bisa, ternyata ke dokter gitu. Jadi back to the couple gitu. Bener-bener nggak ada waktu kapan gitu. Tapi ingat teman-teman, kalau untuk cewek gitu ya, kalau untuk cewek makin tua usia seorang wanita, cadangan sel telurnya itu makin sedikit dan kualitasnya biasanya juga menurun gitu. Jadi teman-teman perlu tahu itu gitu. Karena banyak sekali teman-teman saya yang pada saat saya ikut program bayi tabung yang pertama, pada saat itu tuh usia saya 28. Tapi yang se-batch sama saya tuh usianya pada udah di atas 38 semua. 38, 39, hampir 40, ada yang 42 gitu. Karena mereka memang kayak nunggu sekian lama, nyoba ini itu, baru maju bayi tabung. Gitu. Kenapa pada saat itu saya usianya muda, usia 28, pada saat 1,5 tahun married udah langsung nyoba bayi tabung, itu orang-orang pada heran. Karena saya tahu pada case kita itu secara medis memang kasus kita harus dibantu dengan IVF atau bayi tabung. Kita udah sadar. Dan kita tipe yang kayak ya udah logis aja, yuk siapin duitnya, siapin waktunya, siapin mental untuk langsung maju bayi tabung. Gitu. Jadi karena memang kasus kita seperti itu, mengharuskan kita maju bayi tabung gitu. Jadi, tapi tadi dari yang kasus yang
sebelumnya begitu yang kasusnya adalah pihak lakinya ternyata yang justru infertil begitu. Kalau dari pengalaman Miss Rosie begitu ya untuk mengelola komunitas ini begitu, biasanya permasalahan infertil itu biasanya sebabnya apa? Kebanyakan dari teman-teman komunitas? Kebanyakan dari cewek, dari cowok, sama unexplained. Unexplained itu Gimana ceweknya fine, diperiksa dokter nggak nemu apapun, tapi ya simple as belum bisa mencapai kehamilan aja. Gitu. Itu ada, tapi sedikit, nggak banyak. Oke. Gitu. Berarti memang walaupun dua-duanya sama-sama sehat pun, ada itu kemungkinan. juga ada kemungkinan untuk masih belum boleh diberikan begitu ya? Dan beberapa pejuang 2 garis yang di komunitas kita ini juga mengalami infertility sekunder. Udah punya anak pertama, hamil anak keduanya susah banget. Gitu, 5 tahun nunggu, 10 tahun gitu. Jadi dia sampai heran. Dulu perasaan satu bulan merit langsung hamil. Giliran pengen punya anak kedua, kok susah banget. Itu ada juga infertility sekunder. Gitu. Saya baru tahu kalau ada infertility sekunder ini. Nah, ini itu tadi indikator pasangan akhirnya sulit untuk akhirnya hamil. Itu kan pasti ada sektor dari luar, ya kan? Entah kalau dari dalam kan biasanya mungkin dari konsumsi mungkin obat-obatan apa yang terlalu berlebih atau konsumsi makanan dan lain sebagainya. Kalau dari luar begitu, ada kemungkinan juga nggak sih, Miss? Sebenarnya gini ya, cewek itu, seorang wanita itu lahir sudah dengan cadangan sel telur yang sudah ditakdirkan dari sononya. Jadi pada saat ibu kita mengandung anak perempuan, pada saat seorang ibu mengandung anak perempuan, itu di dalam janin itu sudah terbentuk calon-calon sel telur untuk si bayi perempuan ini. Jadi kita nggak bisa milih berapa banyak cadangan sel telur yang saya bawa seumur hidup saya. That's why ada orang yang menopause itu usianya 40 udah menopause. Ada yang 50 udah menopause. Bahkan saya kenal beberapa orang yang usianya 52 atau 55 baru menopause. Karena cadangannya dia banyak. Dan cadangan ini tidak bisa ditambah. Karena ini sudah merupakan kayak takdir atau hadiah lah bawaan lahirnya dia. Dan lately di komunitas kita itu ada beberapa wanita yang usianya bahkan belum mencapai 20, udah menopause dini. Udah nggak punya cadangan sel telur, udah nggak mens. Otomatis dia udah nggak bisa lagi punya anak kandung. Gitu. Nah, kalau bicara tentang kasusnya dia, apa coba penyebabnya? Apakah faktor dari luar atau apa? Nggak bisa ngomong, karena itu bawaan. Gitu. Bahkan saya kenal satu pejuang 2 garis yang saat ini dia udah share journey-nya dia juga tentang ini, menopause dininya dia. Dia punya saudara cewek nih, adik cewek, orang tuanya cuma punya 2 anak, sama-sama perempuan. Adiknya totally normal, dianya menopause dini di usia yang bahkan belum 30 tahun. Jadi kayak bener-bener unexpected, nggak nyangka, dan kalau kasus ini benar-benar kita nggak bisa nebak dan nggak ada ciri-ciri anything ya. Iya, betul. Gitu. Secara fisik nggak kelihatan. Baru kalau dokter cek USG, cek darah, cek hormon AMH baru ketahuan kalau cadangan sel telurnya udah sangat menipis. Gitu. Ternyata begitu. Benar. Ya. Tapi kan tidak semua anak muda, perempuan muda lah ya, let's say, yang mungkin egonya aku masih muda. Jadi nggak mungkin lah saya mau menopause dini begitu ya, karena kemungkinan itu mungkin kecil sekali. Benar. Akhirnya mereka punya kecenderungan untuk tidak mau tes. Nah, tanggapan Miss Rosie terkait dengan hal itu bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau memang nggak mau tes karena takut atau alasan tertentu. Tapi ingat semua hal yang kita lakukan tuh ada konsekuensinya. Nggak mau tes nggak apa-apa, nggak mau cek nggak apa-apa. Ya udah jangan kaget aja ntar kalau misalnya ada sesuatu gitu. Nggak mau program nggak apa-apa, nggak mau IVF tabu atau secara agama mungkin dilarang. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang maksa kamu untuk ngelakuin satu hal kok. Tapi kamu siap dengan konsekuensinya, itu aja. Misalnya saya kenal satu pasangan ya, udah kayak lebih dari 7 tahun nggak punya anak gitu. Mereka sama sekali nggak pernah periksa ke dokter. Karena mereka punya prinsip, ya udah kalau Tuhan mau kasih, ya Tuhan kasih aja. Gimana Miss Rosie tanggapannya? Ya nggak apa-apa, itu kan jalan yang mereka pilih. Gitu ya. Atau tanggapan terhadap pasangan-pasangan yang maunya child free. Mereka memilih untuk nggak punya anak. Gimana Miss? Kita loh kepingin banget punya anak. Ada pasangan yang mungkin subur tapi memilih nggak punya anak. Nggak apa-apa, udah you guys stop mikirin jalan yang dipilih orang lain, coba. Betul. You think about yourself aja gitu loh. Fokus dulu dengan perjalanan ini. Nggak usah fokus dan nggak usah apa ya. Itu kan yang mereka pilih, nggak apa-apa, konsekuensinya mereka yang tanggung. Ngapain lu harus memikirkan ini, mendebat gitu.
Nggak usah lah, fokus on your journey aja. Ya, ini cukup menarik begitu karena kan memang seperti kita tahu juga di media sosial juga kadang juga menyerukan terkait dengan child free gitu kan. Sekarang anak muda mending child free aja karena harga serba-serbinya mahal gitu kan. Tapi ya banyak juga dari kita yang justru berjuang untuk mendapatkan buah hati begitu ya. Tapi kemarin itu sempat bikin konten IG Live ya kalau tidak salah terkait dengan pijat urat rahim. Oh, pijat rahim sama salah satu dokter dari Palembang kalau nggak salah ya. Itu gimana? Boleh diceritakan mungkin? Saya tipe orang yang memang nggak pernah pijat rahim, mungkin karena saya juga merasa nothing wrong with me yang harus ada area saya harus pijat alternatif gitu ya. Tapi memang teman-teman ingat ya, balik lagi apapun yang kita lakukan tuh punya konsekuensi. Bahkan minum suplemen pun ada konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya apa? Banyak ya. Ada yang bilang kayak ginjal lah dan lain sebagainya. Betul. Tapi gini loh kalau menurut saya ya. Semua hal dalam hidup ini punya konsekuensi. Kita naik motor aja keluar punya konsekuensi untuk jatuh, ya kan? Ditabrak orang. Tapi apakah konsekuensi itu membuat kita akhirnya nggak keluar-keluar, mengundurkan diri di rumah? Nggak kan, gitu. Jadi maksud saya adalah timbanglah konsekuensinya apa, timbanglah dengan benefit yang kamu dapetin kalau kamu ngelakuin itu. Prinsip saya, kalau benefit atau manfaatnya itu lebih gede daripada resiko dari konsekuensi ini, saya memilih untuk melakukan. Tapi kalau ternyata resikonya lebih gede daripada manfaat yang bakalan saya terima, saya pribadi merasa I don't have to do this. Gitu. Jadi teman-teman, nggak ada hal yang benar-benar pasti, nggak ada hal yang sama sekali nggak ada resiko. Semua hal punya resiko. Tapi choose your own battle, gitu. Choose your own, gitu. Silakan dipilih sendiri. Jangan karena dipaksa. Gitu. Benar, gitu ya. Dan ketahuilah langkah apa yang mau kamu lakukan. Misalnya kamu milih untuk pijat rahim, pelajari dulu seperti apa, siapa yang melakukannya, ya. Kalau dokter sih, mereka ini menurut mereka ini satu langkah yang sebaiknya tidak dilakukan. Gitu ya, karena di IG Live ini, teman-teman nanti boleh cek di Instagram @menuju2garis.id. Dokter bilang kalau pijat rahim dilakukan dengan cara yang salah, itu tubanya malah lengket. Gitu ya, malah tambah kacau, nggak karu-karuan gitu. Tapi mendebat juga beberapa pejuang 2 garis yang ngomong, saya bisa hamil loh Miss, gara-gara pijat rahim. Nah, akhirnya kayak I cannot explain gitu. Jadi kayak ya, kalau kalian memutuskan untuk percaya dengan satu treatment tertentu, ya udah itu. Toh kamu yang menanggung resikonya. Baik, ini menarik sekali ya, karena segala resiko itu kan kita yang tahu indikatornya diri sendiri. Benar, seperti apa. Kalian yang tahu kok. Bisa bear with the risk itu seperti apa, sejauh mana juga. Ini menarik, tapi kita kembali lagi soal bayi tabung begitu. Mungkin banyak pasangan di luar sana yang masih merasa, saya harus persiapan seperti apa? Apakah hanya fisik aja? Apakah hanya uang? Atau dua-duanya? Kalau dari Miss Rosi bagaimana? Kalau dari saya, kalau boleh saya ringkas untuk menjalani program bayi tabung, kalian perlu persiapan 3 hal. Yang pertama dana, yang kedua waktu, yang ketiga mental. Punya uang doang, nggak punya waktu, nggak bisa. Ya, punya uang, nggak punya waktu, siap mental nih dia. Tapi nggak ada waktunya. Entah karena apa, I don't know gitu, nggak ada waktunya. Suaminya sibuk kerja di luar pulau, ya nggak bisa. Kita butuh cowok, kita butuh spermanya cowok juga untuk proses bayi tabung. Nggak bisa. Punya waktu nih, ya. Terus siap nih secara mental. Nggak ada dananya gitu. Buat makan hari ini aja masih harus berusaha kerja hari ini untuk makan hari ini. Nggak bisa juga loh. Berarti ya kalau nggak ada dana. Punya uang, punya waktu, nggak siap mental. Takut banget gagal, takut banget sama prosesnya. Bener-bener nggak siap menerima kenyataan. Ada loh yang kayak gitu. Ya nggak bisa juga. Gitu. Jadi nggak cuma uang aja yang disiapin. Uang, waktu, dan kesiapan mental. Kesiapan mental tuh apa? Untuk menghadapi apapun hasilnya. Hasilnya hamil, kalian harus siap mental. Berubah tubuh, ya, perubahan hormon, bagaimana kalian menjalani hidup sebagai calon ibu, ya, kalian akan menjalani hidup yang berbeda habis gini ya. Musim kehidupan akan berbeda menjadi seorang ibu, itu harus disiapkan. Nggak cuman kalau gagal aja loh, kalian harus nyiapin mental. Kalau programnya berhasil, kalian juga harus nyiapin mental. Gitu. Jadi waktu, uang, dan mental. Ya, itu 3 hal. Waktu, uang, dan juga mental. Sayangnya kalau uang bisa dicari ya, waktu lo nggak bisa dicari. Betul. Dan mental itu karena itu kan sebuah momentum ya biasanya. Benar. Ya. Dan kalian harus intentionally nyiapin waktu.
Oke. Jadi mungkin langsung ditandain di kalender kira-kira. Udah ditandain aja ya. Kadang-kadang juga masih miss ya. Ada aja gitu. Ada aja. Iya. Gitu. Ini salah satu pertanyaan klasik yang mungkin juga sering terpikirkan oleh para pejuang 2 garis di luar sana begitu ya. Bayi tabung itu prosesnya sakit atau enggak? Kalau boleh saya jawab ya, lebih sakit ngeluarin duitnya daripada sakit disuntik. Oke, kenapa itu? Enggak sih, enggak sakit kalau menurut saya. Jadi suntikan itu pakai jarum yang super tipis gitu yang ya. Kecil itu yang ya? kecil, masuk lewat perut. Kenapa perut? Karena perut bagian yang paling berlemak gitu ya. Enggak sakit sih. Palingan yang operasi panen sel telur juga kita dibius total, cuman tidur aja sebentar. Pada saat masukin embrio juga nggak sakit gitu. Jadi basically kalau menurut saya nggak sakit gitu. Karena menurut saya gini loh, ya paling sakit apa sih suntik hormon gitu ya. Tapi saya lihat bigger picture-nya apa. Saya harus melalui ini in order to pursue, saya kepingin punya anak loh. It's a precious baby yang kita mimpikan, kita dambakan. Jadi menurut saya rasa sakitnya tuh nggak ada apa-apanya dengan nanti hadiah atau reward yang bakalan kita dapetin gitu. Jadi teman-teman harus punya mindset itu. Jalani dengan hati yang siap dan gembira. Walaupun pada prakteknya gimana sih bisa gembira padahal kita keluar duit banyak disuntik gitu ya. Udah gitu masih belum pasti juga. Betul, masih ada chance untuk gagal pisan gitu ya. Tapi bisa loh ternyata kalian enjoy ngejalanin prosesnya. Nggak apa-apa, diterima aja bahwa oke, memang ini proses yang harus aku hadapi. Dan bersyukur kalau teman-teman punya dana untuk bisa bayi tabung. Ada banyak loh pasangan di luar sana yang juga memimpikan apa yang sedang kalian alami saat ini. Jadi jalani dengan hati yang gembira, jangan bersungut-sungut. Gitu. Oh, tuh. Enjoy the moment ya. Baik. Ini mungkin juga sebagai mungkin terakhir begitu ya. Tips untuk mencari dokter IVF yang cocok begitu. Kalau dari Miss Rosi bagaimana? Sama kayak nyari jodoh kali ya. Harus PDKT dulu, harus ketemu, harus ngobrol, nyoba konsultasi. Kalau dulu Miss Rosi ketemu pertama langsung oke atau gimana? Enggak, yang IVF pertama itu saya kayak memang nggak cari-cari dokter gitu. Jadi kayak ya udah deh ini aja karena di Surabaya pada saat itu cuma ada 2 klinik gitu. Yang satu sama yang satunya yang saya jalanin itu gitu. Jadi saya berpikir kayak ya udah deh coba yang ini, nggak tanya-tanya kayak yang lain. Tapi yang IVF kedua saya memulai journey itu cari dokter yang cocok menurut saya. Lebih gitu. Banyak research lagi bener, begitu ya. Dengar rekomendasi, saya benar-benar konsul sama dokternya. Saya lihat dan dengar cara dokter ini menjelaskan ke saya. Dan saya lihat apakah dokter ini memiliki empati terhadap kasus saya. Betul. Karena saya tipe yang seperti itu. Tapi ada juga teman-teman pejuang 2 garis yang berpikir saya nggak kepingin tahu banyak. Cukup tolong pandu saya nggak mau lah dijelasin banyak-banyak nanti malah pusing harus memilih. Jadi know yourself aja, kalian sebenarnya tuh butuh dokter yang kayak gimana gitu. Oh oke. Karena ya itu tadi cocok-cocokan begitu ya. Baik, mungkin Miss Rosi boleh kasih tahu kawan Merdeka kira-kira kemana mereka bisa bergabung bersama dengan komunitas Menuju 2 Garis? Oke, saya memanggil semua para pejuang 2 garis untuk berkumpul di platform IG kami namanya @menuju2garis.id. Kita juga punya grup Telegram untuk teman-teman bisa sharing, saling tukar informasi atau saling menguatkan. So, saya tunggu kalian di @menuju2garis.id ya. Baik, terima kasih Miss Rosi untuk you, waktunya. Mita. This is a really nice discussions. And kawan Merdeka jangan kemana-mana karena episode selanjutnya kami juga masih bersama dengan Miss Rosi Alim, founder dari Menuju 2 Garis. Kalau begitu saya Paramita pamit. Bye-bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.